Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut tepuk tangan, Oh. Oma. Humor sufi. Tadi tepuk tangannya tadi, bukan sekarang. Telat ya? Bisa nggak mengulang ke masa lalu? Ya bisa, tapi kan saya baru di acara ini. Ajari dulu. Justru itu saya mau tanya dulu sebelum dimulai nih, humor sufi. Seorang Budi Dalton sanggup atau tidak, siap atau tidak menjadi co-hostnya humor sufi? Loh, kalau saya sebetulnya belum layak saya jadi co-host. Kenapa? Kenapa? Harusnya saya host. Oh, baru mulai udah kurang ajar. Loh. Host itu sakral, host itu sakral. Sampean tuh memang sangat tidak layak sebenarnya menjadi co-host. Bahkan co-host loh ya, apalagi host. Gus, saya kan coba-coba nggak apa-apa. Yang tidak layak jadi anggota dewan aja tetap dijadiin kok. Nggak apa-apa. Nanti terbiasa. Iya. Tapi memang ada sejumlah pertimbangan. Hah. Sampean kan sudah berkarir lama. Ah, ya. Musik kita sudah. Ada. Pengadilan musik sudah. Ada. Ngobat. Ada. Baik budi. Ada. Nah, sekarang memang saatnya naik level. Ini level tertinggi ini kan humor sufi. Loh. Tertinggi nih. Itu pun dapatnya cuma co-host. Iki parameternya dari mana humor sufi ini levelnya lebih tinggi? Sufi. Tidak ada satu manusia pun yang berhak menilai tentang perilaku seseorang yang mencerminkan kebaikannya di depan kamera. Itu kok tiba-tiba jadi sebuah parameter? Apa ini? Gus Chandra apa? Humor sufi? Ya, Masa sufi dibikin humor? Ini gimana? itu menunjukkan level imanmu yang belum sanggup mengerti. Wow. Nah, nanti di sini di humor sufi saya didik, saya ajar bagaimana supaya paham dunia sufi yang bisa rukun, damai dengan humor. Nah, kalau di sini sambil belajar, oke, saya sanggup kalau sambil belajar. Cuman persoalannya kalau sambil belajar bukan berkarya loh ya, baru belajar loh ya. Saya jadi bingung. Narasumbernya yang cocok siapa ini untuk diundang untuk Budi Dalton ini mulai belajar berkarya. Yang levelnya jangan jauh-jauh lah, mesti yang segini gitu loh. Kalau yang levelnya pendek-pendek, dekat-dekat dengan saya, sulit. Ada juga yang jauh sekali. Levelnya harus legend loh, legend. Bukan anak baru yang bikin viral-viral saja. Enggak, saya ini jadi co-host baru humor sufi. Tapi saya diminta untuk merekomendasikan nama. Kenapa harus dari saya? Loh, biasanya anak baru itu kan belum hitung-hitungan honor, masih bisa disuruh-suruh. Ada. Udahlah. Mbak menawa kula lancang langsung brono. Engkong disit. Gus. Pangapunten. Pangapunten apa? Iku karo Supi. Ya iki Kalau di kita Supi. ini kan kita mau. Sini. Ini kan mau Kamu. ini baik budi ya. Siapa itu? Ini lagi humor sufi. Aduh, siapa? Ini ada temenku, Iki tapi dia nggak kelihatan ya di sana. Jangan, nggak boleh. Iso. Loh. Siapa itu? Nggak ada wajahnya aku memang. Turun lagi dikit, walaupun sudah kecil turun lagi. Loh, Nah, sedikit aja. Semua. Nah, ini kelihatannya ini sufi sekali. Kadang-kadang 2 kali. Kok aku dengar-dengar ini baik budi maksudnya apa ini? Ini baru syutingnya humor sufi loh. Ini acara apa? Ini acara humor sufi. Sugar aing mah baik budi. Ternyata Baik budi, tiap hari Jumat kan kita udah komitmen. kan hari ini tuh baik bujur. Setiap hari Jumat kan saya Ben, udah nggak izin. jelas nih Ben. Rusak nih acara nih Ben. Saya udah izin ke istri kamu. Kalau Baik Budi syutingnya tiap hari Jumat. Ini gimana sih? Hari ini bukan syuting Baik Budi hari ini, Mas Humor Sufi. Tapi bisa digeser rumah Sufi. Wah, kudeta ini. Sufi itu mengalah.
Tapi ini Gus Chandra ini udah on air. Sufi itu bijaksana. Terus kalau yang bijak sini? Bijak sini baik budi. Loh, Enggak. wah ini persekongkolan ini. Gus, ini kan Oke, acara oke, humor duduknya. humor Sufi. Ya. Udah gini aja. Tapi ini ada Kang Pidi Baik. Disangkanya ini syuting Acara Baik Budi. Baik Budi. Nggak bisa gitu dong, nanti ente bisa anak magang masih baru Bisa bikin aja, perkara. yang penting kan presidennya. Ya gimana Gus? Ini soalnya tanggung, dia udah di rumah saya. Rumah dia jauh di Lembang. Di Lembang. Di take out dulu ganggu ini. Aduh, Pidi Oh gitu. Geser dulu aja ya. Nggak bisa begitu, walaupun aku kenal baik sama PD Baik ya, nggak bisa begitu lah. bukan nggak jadi, ini memang syuting. Oh gitu. Aduh, Ya humor. wes, aku arep. Kamu tunggu di bawah lah, ya. Kita syuting Baik ning Budi. ngarep. Yang ning ngarep ya. Aku arep ning arep. Ojo ngendi-ngendi. Ya. Aduh, maaf Gus. Ah, ini nggak anak baru begitu ya. Hari ini kan disangkanya Pidi Baik ini syuting Baik Budi mungkin, soalnya Gus ngirim teman-temannya lampu segala macam ke rumah, jadi disangkanya ada syuting beneran. Kang, sampean Ya. tuh anak baru, masih Ya. percobaan, udah Ah. degil begini, itu nanti honor bisa langsung dipotong loh. Aduh, tolong Gus kan saya butuh pekerjaan lah. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Ini masalah Enggak, salah komunikasi. enggak, bubar ini ada. Aduh. Kacau. Gara-gara Pidi nggak jadi nih. Kayak gitu kali. Mas, Kamu anak baru. kan iki Kang Pidi ini sering ke rumah saya. Ya dibilangin Memang. kalau ada syuting humor Sufi itu serius. Walaupun itu humor, itu serius, Kang. Kelihatannya Pidi Baik itu haus kamera mungkin. Jadi kalau saya syuting, me- Yang lebih haus, ini kan. yang lebih haus. Kalau saya haus kamera, haus darah itu Mas Chandra Gula. ini iki loh. Iki aku sering di sini Nah. karena ngurus sertifikat. Sertifikat. Dan haji. Bukan. Apa ya? Kita kan suka setiap Jumat Baik Budi. Baik Budi. Kenapa kamu ini hari apa kok datang ke sini? Saya itu sudah nggak ingat hari karena fokus ingat Allah. Oh, Sufi. 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 bahaya. Ngundang Budi Dalton datang PD Baik terus ngomong Sufi mulu. Sufi. Tapi kayak gini nggak bisa diterus-terusin, Kang. Tapi kayak gini nggak bisa diterus-terusin, Kang. Ini hari pertama loh, masih percobaan loh. Jangan salahin saya juga, Gus. Kan yang ke rumah saya ini tuh banyak. Iya. Ada siapa kebetulan Kang Pidi ini kan. Harus difilter lah dari terima tamu itu. Loh, resepsionis. Di rumah saya itu filternya dari yang terlihat, security itu ya, sama yang tidak terlihat. Beliau ini kadang-kadang memang tidak terlihat. Karena saya harus
nagih cicilan berbulan. Bukan. Apa? Kamu kan sangkanya hari ini ada syuting Iya. Budi. Gitu, Bu. Soalnya si Budi, Ya. bodyguard Heeh. manggil saya. Apa katanya? Ya, syuting film anjir aing artis gitu. Suruh syuting film. Pas kesini ada si Imam. Heeh. Ya, syuting Baik Budi. Anjir lu bener mana? Pas naik ke atas, syuting Terus syuting Humor Sufi. humor sapi. Sufi. Sufi ya. Ya. Nah, bingung ini yang jelas gimana? Ya. Sekarang mah panggil Pak RT. Ya, nggak menurut saya Nah. ini Gus Chandra walaupun dia ini orang katanya levelnya tinggi. Tapi untuk memanage syuting aja nggak beres. Iya, nggak boleh itu. Karena sebenarnya aku tuh orang ikhlas. Ikhlas. Mau menolong Kang Budi supaya naik derajatnya, ikut Humor Sufi. Si ini mah nggak akan naik-naik karena kan hobi ketinggian. Oh, Iya, dia nggak akan pernah naik. Bukan. Oh gitu. Ini saya jadi penasaran nih, Gus. Gus Chandra ini sebetulnya sudah berapa lama jadi host di acara-acara di depan kamera ya? Di depan DPR, host, DPR. demo. Bukan. Omnibus. Coba tanya sama kamu pengalaman apa sih? dia? Pengalaman apa yang pernah dilakukan waktu Mas Chandra mati suri? oh itu. Belum pernah. Dia mah- Oh, belum. Belum. Menyepelekan. Pernah. Dia pernah mati suri. Mutu koblaan tamu. Ya, Edan. Matilah sebelum datangnya kematian. Jadi itu salah satu sunnah terbesarnya manusia itu sebenarnya itu. Supaya Mati. ketika datang waktunya kematian, Ya. sudah tidak terkejut lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi dia mah udah mati sebelum kematian. Jadi pas mati teh nggak ada yang nengok. Ah baik dan geus bae sebenarnya. Biarin udah mati sebelumnya gitu. Bukan Oh gitu. maksudnya. Oh bukan. Kalau kata orang Sunda nganjang kapagetok. Itu Jadi apa dia tuh? ini mengunjungi besok lusa. Gitu. Mengunjungi masa depan. Future. Iya, Enggak, future. tapi tanya dulu yang benar apa benar kata orang-orang Gus Chandra ini seorang sufi. Nah, semenjak kapan? Dari sufi itu Ya. mengaku diri atau disebut orang? Disebut oleh orang ya. Gelar itu. Gelar itu. Coba. Begini loh, begini. Di Indonesia itu, kita boleh mengaku sebagai siapapun, sebagai apapun. Karena terikat oleh kode etik, oleh tanggung jawab. Ngaku dokter, kalau nggak bisa nulis resep, nggak bisa nyuntik, nggak bisa ngobatin orang, nggak bisa dong. Ngaku arsitek, nggak bisa ngerancang, nggak bisa dong. Tapi nggak semua boleh. Ngaku nabi ditangkap polisi. Kalau ngaku nabi ditangkap polisi. Sufi. 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 Iki aku kapan ngomong? Iki acara aku ini humor sufi. Kembali. Nah, ini Jangan nanyain dia. saya. Kamu yang jadi Ya udah. tamu. Enggak, saya dulu yang nanya. Ya, boleh. Oke. Mas. Man rebuka. Belum mati. Katanya dia mau udah mati sebelum mati. Oh, iya. Kacau, kacau. Jadi tanya-tanya orang juga kalau lewat tuh man rebuka gitu. Bukan gitu. Oh bukan. Siapa tahu punya jawaban. Ya. Oh, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia jawabannya sebenarnya. Tapi kita mengalami lupa yang akut karena tergoda oleh tipu daya dunia. Makanya diajak ke Humor Sufi ini, kumpulannya orang-orang ikhlas, tidak membicarakan honor. Balik. Semuanya ikhlas, semata-mata lillahi ta'ala. Oke, saya coba belajar untuk lillahi ta'ala. Kalau gitu. Si ini mah gini orang, Apa? buat apa dunia? Ya, Saya mah nggak mau komersil. ya. Pas pulang, ayo 200. Ayo, Mas. Iku apa? Itu ujian. Makanya ku jawab, makanya komersil. Itu ujian bagi Ya. orang-orang yang tidak beriman. Nggak masuknya itu 2,5% zakat yang kita harus sumbangkan Ke tahun UNESCO. duafa. Dua apa? Singkatan itu Apa tuh? duafa majikan.
Naon eta? 2 istri. Wah, Nggak ikut ya? Kan ada editor, gampang. Nanti aja terjemahin. Oke. Jadi Mas Chandra itu kesimpulannya Kesimpulan. udah mati sebelum Saatnya. mati. Kalau saya sudah hidup sebelum hidup. Kalau saya gitu, Sudah hidup. sudah hidup sebelum hidup. Nah, sekarang ini posisi sebelum menikmati kehidupan, saya sudah menikmati kehidupan gitu. Kalau saya bukan gitu. Saya Saya beda lagi. Kalau saya mah belum hidup sudah keluar. ini Beda lagi. belum hidup. Namanya ejakulasi dini. Kau ini Sufi Mas. tolong Maaf. sopan Mas. Lah, Kalau ini acara. beda dengan baik budi Mas. Di Ini. umur Sufi itu harus Gini ya, kalau nggak dijelasin, misalnya ini namanya tit, jadi masyarakat nggak tahu, disangkanya titit. Aduh. Kacau. Jadi gini, Kang Pidi itu malam ini sebagai bintang tamunya dari acara Humor Sufi. berarti kamu yang nanya. Ya memang gitu dari tadi juga. Sok, Kamu nanya yang lah nanya. tentang apa sok. Saya kohos. Oh gitu. Lillahi ta'ala. masih magang sudah bangga. Magang. Jaga sikap. Aduh, Magang kohos. Panjang sih. Lillahi ta'ala. Si ini mah dulu pernah magang pacaran. Nah, Ya, Pernah. pernah. 5 apa? di Purwakarta. Belum isu itu. Jadi Belum ditanya. belum ditanya. Tanya dulu, Gus. Sebetulnya gini Gus, Sufi itu dia sudah mempunyai jawaban sebelum ada pertanyaan. ada pertanyaan. Oh, Sudah punya jawab. jawaban? Sebelum ada pertanyaan. Google aja kalah. Coba jawab. Apanya ya mah? Bukan Sufi. Belum Sufi. Terbukti. Sufi yang benar itu bukan yang tadi saya jelaskan. Apa? Sufi itu orang yang selalu bertanya pada mengapa hal ini terjadi. Selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu. Mulai serius. Karena Sufi itu berusaha merasionalisasi sesuatu yang sifatnya Abstrak. akli. Oh, Ya, Diam dulu aja, narasumber baru ngomong. gitu. ini narasumber. Nah, si Nara itu monyet. Oh, bukan. Oh, Wanara. bukan ya. Ini Wanara sumber. Bukan. Terus aja. Iki Wanara sumber. Fokus. Fokus. Iku Sufi. Siapa yang selalu mempertanyakan itu? Mengapa? Karena pertanyaan itu menstimulus perenungan ya. Oke. Akhirnya dia mendapat jawaban-jawaban dari hasil renungannya itu. Jadi ketika orang bermata satu, Sufi bermata dua. Karena ia selain tahayulisme tetapi juga rasionalisme. Akhirnya Sampai ketayang. nggak cuma akli tapi juga nakli. Akli teh naon? Kafah. Akli naon? Akli itu Ya. keyakinan yang pada sementara waktu belum kuat jika tidak adanya dorongan pembuktian oleh akal gitu. Kalau nakli, Nakliku yang tadi kalau akli, keyakinan. Kalau Bukan nakli? keyakinan. Akli dan nakli itu lahirlah keyakinan yang ditopang oleh gini. kalau Pada saya- suatu hari, Enggak. dengekeun. Oh, iya. Saya kok. Pada suatu hari, Ah. oke, Oke. datanglah Mas Chandra ke sebuah desa. Di sana ada danau. Danau. Ya ada danau, di mana masyarakatnya Kenapa gitu ada danau di situ? ada danau. Masyarakatnya Iya, kenapa harus ada danau di situ? karena berlubang sehingga diisi air. Saya kan kohos itu sekarang mau berpendapat. Oke. Kalau Sufi itu harusnya pemikirannya sederhana. Nggak kayak kamu bulat. Ya kira nggak jelaskan. Tapi terlalu panjang. Oh gini, Padahal Sufi beda. itu gampang ketangkap sama saya. Akli dengan nakli gampang. Akli itu akal, nakli itu nakal. Wah, ini nggak jadi ini kok sih. Kan aku setuju ini.
setuju ini. Nakal itu orangnya nakal, imajinasinya liar mana-mana ya. Kok bisa sekongkol? Ini bukan baik budi. Karena saya ada ayah sambetan, ada hutang. Jadi gimana, Gus? Jadi gimana, Gus? Nakli Udah lupa. itu, Nakli. nakli itu dalil. Nakli itu dalil. Akli itu dalih. Oh itu sufi itu kan penjelasannya. Cukup segitu. Jadi sufi iku Ya. sing sopo-sopo. Aku nggak bisa bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Bahasa Indonesia. Sufi itu simpelnya Ya. adalah bahasa Indonesia. Iki sih narasumbernya siapa? Sufi itu bahasa Indonesia. Iya, tapi kan bapaknya tadi setuju ini jadi. Wah salah aku. Terus kok bisa ada danau itu loh? Ini bisa kohortnya batal, narasumbernya batal. Aku Lah bukan sufi kalau nggak punya imajinasi mengawang-awang. Oh lanjut kalau begitu danau. Nah, danaunya itu setiap penduduk desa minum itu air sembuh semua. Itu namanya tahayul, Oke. ya kan? Kan minum, kok sembuh pas demam. Oh sembuh. Nah itu kan tahayul. Iya benar. Tapi kalau sufi itu Ya. akan mencari mengapa itu bisa menyembuhkan demam. Nah, Karena ada ramuan obat di air itu. iya, misalnya ada pohon tumbang, ternyata pohon tumbang itulah penyebabnya yaitu pohon kina, misalnya itulah. Tapi kenapa pohonnya tumbangnya ke danau? Pernah ke situ, tapi dibalikin sama rakyat pada ke situ karena menghalangi jalan. Berarti yang dampak positif maksudnya kan dampak positif tetap itu dilakukan. Jadinya kuat. Kuat. Ya kuat. Oh, ini bukan tahayul ternyata. Jadi Karena ada alasan. ada bukti. Ada bukti sekarang mengapa itu jadi mujarab gitu. Tapi kenapa harus mujarab? Kan tadi katanya sufi selalu mempertanyakan mengapa. Saya tanya. Terus tanya ya. Mengapa bisa mujarab? Mujarab kenapa? Sufi mah Ya. kalau mau udah nikah teh di malam pertama teh, mengapa aku ada di sini? Jadi nggak pernah Di luar kesadaran. Ya. mengapa kamu ada di sini gitu. Oh. Maka dijawablah, kan kita sudah menikah. Apa itu menikah? Ah. Menikah itu adalah Ya. beban. Wah, ini jelas pasukan takut istri ini berdua. Ekspresinya. Nah, Sufi orang ngertos iku bahwa pernikahan itu beban. Loh itu harusnya sakinah mawaddah. Enggak, pernikahan itu beban. Gimana ceritanya nih? Pernikahan itu beban. Pada dasarnya saya ingin hubungan seks pergi. Pada dasarnya saya ingin berhubungan seks dengan orang pergi aja nggak tanggung jawab. Terus Kalau punya mau berhubungan seks pergi nggak jadi dong berhubungan seks. iya makanya bukan setelah hubungan Oh, seks. setelah Hubungan seks pergi. Ya. Setelah punya anak pergi. Oke. Karena memang inginnya seperti itu, nggak mau tanggung jawab. Tapi karena kamu orang bertanggung jawab, kau harus menikah. Maka pernikahan itu adalah beban karena kamu harus bertanggung jawab. Karena ada tanggung Jawab. Tuh. Tanggung jawab kan nama program baru gitu. Ada teman saya PT Tanggung Jawab. Bukan. Oh, bukan. Allah. Wah. Oh, Gimana ya? Saya agak susah dengan level-level tertentu untuk bicara ini. Oke. Jadi sekali lagi, Gus. Nah. Beliau ini seorang yang punya pemikiran liar. Pikirannya liar. Jadi benar salah itu sebetulnya tidak ada di dalam frame berpikirnya dia. Yang ngomong benar salahnya itu orang. Dia ini hanya ekspresi aja apa yang dia omongin. Yang tadi dia omongkan itu benar menurut dia. Kalau menurut saya nggak ada yang benar sebetulnya. Terus kalian kenapa bisa bertahan lama persahabatan? Pas coba. Karena enak di dia kalau saya tiba-tiba pergi, sedangkan hutang belum dibayar. Coba.
Enggak. Gus. Oh, jangan. Jadi kalau Ini tuh yang ditanya tuh siapa sebetulnya? kamu. Oh, saya. Justru Yang saya mana pertanyaannya? Gus, saya ini lagi belajar sebagai belajar. kokos. Ingin nangkep dulu sebetulnya apa yang biasa ditanyakan Tanyakan oleh Sufi ya. oleh sama seorang Sufi kepada Sufi magang. Sufi Maga. bukan dari seorang sufi kepada sufi perah ini. Ya, silakan. Ini loh, pertanyaan-pertanyaan di humor Sufi itu selalu berkelas. Berkelas. Lah, Nih, satu pertanyaan pertama. satu. Pidi baik kapan rencana mau mati? Coba. Saya mau mati setelah Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. saya mau mati setelah menunggu keputusan Allah. Itu cocok itu. Bijak berarti ya. Bijak. Pertanyaan kedua, Ya. keputusan Allah teh pakai ketetapan gitu atau bagaimana? Coba. Keputusan Allah Ya. disinergikan dengan yang sifatnya qadar, ketentuan dia disepakati dengan usaha manusia. Jadi aku bisa aja hari ini mati dengan bunuh diri. Saya bisa aja hancur besok dengan tidak mengurus diri. Tapi itu yang memutuskannya bukan Allah. Ya Allah yang membuat mekanisme, barang siapa yang tidak mengurus dirinya, hancurlah dirinya. Itu mekanismenya Ya. gitu. Nah. Itu barangnya siapa? Barang apa? Itu tadi barang siapa tuh? Barangnya siapa? Malah nanya. Barang, semua barang itu milik yang punyanya. Oke. Ya. Semua barang itu. Oh ya, barang siapa yang Itu pengumuman sebetulnya. Pengumuman. Pengumuman. Iya. Ngasih tahu barang siapa. Nah, barangnya siapa? Barang siapa Barang siapa? yang disimpan di kali, maka menjadi barang kali. Bagus. Ya. Bagus. Ya. Bisa naik Itu kelas jadi narasumber tetap. Sufi. Ya. Pertanyaan ketiga. Nah, Lo kedua. Wah, nih kos nggak Ketiga. konsentrasi. Oke. Ketiga Gus. Tiga. dia emang langsung dari 3 langsung 11 karena Sufi itu dia Loncatan spiritual. ya loncatan spiritualnya sampai ke salah ngitung. Oke. Ketiga, sebelum, ketika, dan sesudah datangnya keputusan Allah tentang kematian Pidi baik, apa yang sudah dipersiapkan? Wah, ini kan pertanyaan berkelas. Yang dipersiapkan apa? Untuk menghadapi kematian itu. Apa yang Saya sudah disiapin? menyiapkan kehidupan saya kedua di dunia. Dulu. Sebagai Kehidupan saya kedua di dunia adalah anak saya. Oh. Iya. Anak saya adalah kehidupan saya kedua.
Jadi saya harus membekali dia untuk menjadi saya berikutnya. Oh, itu yang dimaksud. Wah. Kehidupan kedua di dunia. Jadi bukan percaya bahwa setelah mati itu akan hidup Ada, lagi. tetapi dengan kita tanggung jawab terhadap kehidupan kedua anak saya, ya saya dapat pahala juga yang akan diperoleh di sana. Oh, di mana? Di kamar ini. Itu kabar pembantu saya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kehidupan kedua, ya saya menyiapkan kehidupan saya yang kedua di dunia. Oh. Jadi ketika saya meninggal, maka ada banyak hal yang akan dikenang oleh orang-orang di kehidupan kedunia saya di dunia. Oh. Enggak. Ketika saya meninggal, Ya. ada banyak hal yang akan dikenang oleh orang-orang di kehidupan kedunia saya di dunia. Ketika saya meninggal, Ya. orang-orang di kehidupan saya kedua di dunia itu akan mengenang saya karena apa yang saya tinggalkan. Meninggalkan apa gitu? Meninggalkan baik budi. Ini teh humor Sufi. Baik budi. Kenapa namanya baik budi acaranya? Kenapa? Babe meninggal, saya meninggal, meninggalkan baik budi, ya kan? Pada saat nanti meninggal. Iya. Loh, berarti saya Meninggalkan humor sufi. Humor sufi. Enggak, Gus kalau mau meninggal ya duluan aja. Duluan aja. Saya- Kita mah masih ada urusan Ya, sponsor. terima Ya. dulu saya sebagai co-host biar nanti jelas. Naik jadi Ya, host. gitu. Kok kurang ajar ya lama-lama ya? Jangan dipotong, Gus. Pertanyaan Dulu coba siapa yang pernah jadi host Imala Laun? Zaman dulu. Host Cokraminoto. Itu nama singkatan itu. Enggak, bukannya. Host Cokroaminoto, pahlawan Islam yang utama. Pahlawan gelarnya. itu. Tapi di kita Ya. apa? Nggak tahu apa. Apakah kebun kelapa teh? Abdul Muiz dalam kurung kebun kelapa. Saya marah itu. Masa Abdul Muiz dalam kurung kebun kelapa? Gini, Mas Chandra. Saya kan di sekolah diajarin Abdul Muiz adalah pahlawan Indonesia. Lah, pas nyangkut Abdul Muiz dalam kurung kebun kelapa. Anjir, aku tersinggung itu. Ya. Terus Nggak boleh. atau ada upaya lain untuk meluruskan itu? Tersinggung oleh diri saya sendiri yang gitu aja tersinggung gitu. Oke. Iya. Tersinggung oleh diri sendiri. Sendiri yang masa gitu aja tersinggung. Sufi mulai dia mulai Sufi ini ada kalau Sufi itu bisa kerasa, Gus. Kalau saya nggak perlu dengar tapi rasa. Gitu. iya. Lagi. Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Saya takut nanti keluarganya menggugat. Itu kan jalannya Soekarno-Hatta. Kenapa? Itu kan bukan jalan kita. Oh. Jalan Soekarno-Hatta. Oh iya. Jalan Soekarno-Hatta. Kita lewat situ ya. Kita padahal. lewat situ. Bener, Ya. Ada Ibrahim Aji. Jalannya siapa tuh? Jalan Pak Ibrahim Aji. Ya yang mana? Ibrahim atau Aji? Kan harus jelas juga. Itu saudara. Oh saudara. Oh. Soekarno-Hatta kan. Bandara punya. Soekarno-Hatta kaya. Cengkareng. Kan. Ya. Terus Ada yang punya jalan. Tetangga saya. Itu kan udah nggak mikir lagi. Ya. Orangnya udah nggak malas mikir. Dinamainnya jalan buntu. Saya udah nggak mikir lagi. Udah jalan buntu. nama jalannya. Jalan buntu. Padahal itu jalan dia, harusnya pakai nama dia. Iya, guys buntu. Orangnya udah buntu gitu, udah nggak mau mikir lagi. Jadi Tapi kenapa kita bahas itu? Apa hubungannya sama kita? Sufi itu luas. menembus batas. Ya. Batas. Luas. Atau ada pertanyaan spesifik lagi, Gus, yang mau diketahui dari sisi lain? Nah itu. Itu. Sibuk apa sekarang? Kok katanya dikejar-kejar? Siapa yang mengejar itu? Saya sibuk memikirkan saya yang tidak sibuk. Nah, aing teh nganggur wae. Kok nganggur terus? Ini narasumber nggak bisa digali informasinya. Ya, Bisa. ya saya sibuk mikirin saya yang tidak sibuk. Mengapa saya tidak sibuk? Di saat orang-orang begitu sibuk. Harusnya gimana? Harusnya sibuk. Harusnya ketika saya sibuk,
Orang-orang juga sibuk. Semua manusia sibuk sampai pada titik mereka percaya. Ternyata mendingan tidak sibuk. Saya sudah lama jadi sufi loh, tapi Karena dengan tidak sibuk kita bisa bicara, orang bisa ngobrol. Karena semakin lama manusia itu semakin terburu-buru. siapa yang ngejar kok terburu-buru? Ya, mau kemana mereka itu sebetulnya? Pernah saya nanya. Oke. Saya kan mempertanyakan kehidupan nih. Ya. Ya. Saya nanya ke Pak Irja. Pak mau kemana? Ke pasar? Oh, sudah mah. Ke pasar. Ke pasar. Wah, dia mah tujuan hidupnya ke pasar. Jelas ya. Jelas. Jelas. Oke. Sedangkan tujuan hidup saya adalah nanya Pak Reza. Oh, oke. Oke. Paham, Pak? Si Pak Reza nanya balik. Paham. Ini lagi saya bikin Si kesimpulan. Pak Reza nanya balik. Kang Pidi mau kemana? Iya. Ke sini nanya Pak Reza gitu. Oh. ini ilmunya ini. Ini sebutannya bukan sufi deh kayaknya, filsuf mungkin, filsuf. Filosofi. Filosofi. Iya. Lebih tinggi dong dari aing. Dua. Gelarnya. Filosofi. Kehidupan itu, Mas Chandra Gula. Chandra Malik. Oh, Chandra Malik. Chandra Malik. Dan nanti honornya narasumber nggak usah dikasih. Kehidupan itu Ya. diawali oleh huruf K. Diakhiri oleh huruf N. Ini tinggi ini. Iya. Peraturan. Kehidupan. Ada yang pernah diakhiri oleh huruf T, disebut tipo. Oke. Ya. Ini saya udah mau ke kesimpulan belok lagi gitu. Oke. Kehidupan. Di kehidupan tipo disebutnya. Oh, Di zaman sekarang tuh nggak masalah. Karena tadi itu manusia semakin kemari semakin terburu-buru. kesalahan dimaklumi. Dimaafkan. Untuk diulang kembali. Untuk diulang kembali nggak apa-apa. Kesalahan yang diulang kembali akan mengajari orang lain untuk tidak seperti orang itu. Gini, si Babe Ya. melakukan kesalahan. Oh, lu sih. Ya, Kesalahan besok harus melakukan kesalahan lagi. Belum ini. Iya, harus lagi. Kenapa gitu bisa gitu? Nanti kalau hari ini berbuat kesalahan, besok berbuat baik, kesalahan disebut pelin-pelan. Oh, istiqomah ya, konsisten. Istiqomah. Nanti kita bingung dia tuh siapa? Orang yang baik atau orang yang jahat? Manusia tuh bingung. Oh, kalau bersalin rupa terus menerus, Ya. hari ini baik, besok buruk, hari ini baik, besok buruk, bingung. Membuat orang bingung, mendingan Harus pilih konstan. baik aja. Oh. Yang baik aja. Ada parameternya baik sama buruk itu. Baik, buruk adalah kebijaksanaan. Benar salah adalah pengetahuan. Iya. Itu teori dari mana? Teori Ciwastra. Dari dia sendiri. Ngarang sendiri. Ngarang sendiri. Berarti penemu teori juga. Ya. Saya mau menikah lagi. Mau Oke. Terus saya ngomong ke istri saya. Menurut ilmu pengetahuan, keyakinan saya dibolehkan. Oh. oke. Itu kan benar dong. Benar. Menikah lagi benar. Tapi Karena tertulis di kitab keyakinan saya memang boleh. Ada pengetahuannya. Ada pengetahuannya. Oke. Ada tetapi pengetahuan itu tidak mengikat. Yang mengikat itu adalah kondisi diri. Bahwa saya tidak melakukan meskipun itu diperbolehkan saya tidak melakukan karena mengacu pada situasi dan kondisi saya. Aku nggak punya uang, nggak punya waktu. Oh, satu istri aja nggak sanggup. Nah, ketika saya memutuskan untuk tidak nikah lagi meskipun dibenarkan, itu adalah kebijaksanaan. Oh, itu mah karena takut istri aja. Nah, itu juga Harus takut alasan istri. lain. Harus takut istri. Kenapa? Saya gini. Jadi suatu hari saya mau keluar rumah. Bu, takut hantu? Istri saya langsung ngomong gini.
Saya emang si ibu teh hantu, kenapa gitu? Kemarin takut istri, sekarang takut hantu. Jadi jadi saya ngomong gini, Bu, ibu jangan membuat suami takut. Kalau suami udah takut sama istri, itu musyrik. Harusnya takut ke Allah. Masya Allah. Ya. Ini luarnya. Luarnya. Istriku lah yang menyebabkan saya Iya. musyrik. Luarnya itu rocker gitu ya. Keras. Dalamnya ternyata soleh. Itu namanya aku ini orang munafik. Loh. Aku orang munafik. Kok bisa? Pura-pura rock and roll ternyata soleh gitu. Jadi rock and roll itu pura-pura sebetulnya. Pura-pura. Ini gimana nih? Kok narasumber baru kali ini ruwet deh. Itu kan Kalau ini kan pura-pura orang baik ternyata buruk. Ya munafik juga. Saya itu contoh ngaku budi, nyatanya buduk. Setuju. Ya. Ngakunya budi. pada baik ya, pada baik. Terus Iki kamu harus tahu. Belut ini dayanya dari sini. Belut nih dayanya budidaya belut. Nah, itu Tak nama panjang. Budidaya belut. bukan. Bukan ya. Bukan. Gimana itu ceritanya bisa dapat nama Budi? itu panjang. Didi namanya. Bu. Gimana ceritanya Budi itu? Lah kok harus ditanya? Wah, ngaco. Saya Magang. bukan narasumber. Jadi yang harus kita tanya ini. Bukan narasumber. Loh, ini host yang juga masih suka lupa. Oh, kenapa bisa namanya Budi? Nah, Ya, karena ya. tertera di Lauhil Mahfuz. Oh. Tertera tertera. Kok akhirnya dihapus? supaya Nah, mana ya nusa? Ya, bos ya absen gitu. oh. Apa? Jadi saya Ya, susah ini nggak bisa diterjemahkan. nggak akan Susah nggak ketaikan tuh apa? kenaikan. Apa? Nggak akan kenaikan. Bahasa Indonesianya apa? Apa sih bahasa Sundanya apa? Kataikan. Kataikan. Mual kataikan. Nggak akan kenaikan. Tidak ada. Nggak nyampe. Emang dari mana harus nyampe? Dari mana coba? Berangkat terus nggak nyampe itu nyampe kemana? Nah, Ya. Barang siapa yang punya tujuan, maka ketika ia tidak sampai pada tujuan, ia akan bilang ternyampe. oke. Saya emang nggak punya tujuan, Ya. dimanapun nyampe, gitu. Ya. Karena nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan. Loh kalau nggak punya tujuan kok bisa mendefinisikan nyampe itu nyampe kemana? Nyampe sebatas kemampuan. Bagus ini. Bisa jadi narasumber ya? Bisa. Jadi kalau menurut saya, beliau ini tidak ada tujuan. Oke. Itu karena dia cuma menjalankan hidup. Oh, sadar mau ngelakoni urip Itu. dari tadi. Jangan-jangan kita ini tidak akan pernah sampai ke masa depan. Ya. Karena nyatanya kita selalu berada di hari ini yang harus lebih baik dari kemarin. Itu. Begitu kita menuju besok, nyampenya hari ini lagi. Hari ini lagi. Besok hari ini lagi. Iya. Terus kapan besoknya ya? Nah, itu yang dimaksud dia tadi. Makanya tidak ada tujuannya. Waktu dia kecil, dia disekolahkan SD, itu keinginan orang tuanya. SD dia ingin SMP, mulai ada keinginan SMP jadi SMA. SMA terus Nah, Ben. Ini masuk. Ini siapa? Bendra. Sufi. Sufi. Bukan lah. Bukan. Ini kondektur. Ini Sufi. Sufi angkot. Sufir itu. Jadi Terus. pada saat dia ini sudah kuliah, dia tidak pernah tahu kalau dia ini mau jadi penulis. Mencita-citakan pun tidak. Dia jalani aja terus.
Lalu dia punya anak, dia ingin membesarkan anaknya, terus tujuannya Jadi berubah. betul. Padahal dia nggak sadar, istrinya sedang menyiapkan pemakamannya dia. Suatu saat nanti. Allah makfirlah. Iya, kan dia tidak sadar sama umurnya, terus dia gali kehidupannya. Jadi bahkan berkarya pun harusnya seperti berhubungan seks. Sebentar, berkarya harus Berkarya atau menjalani hidup ini. harus seperti Tapi lebih tepat ketika saya berkarya itu sama dengan seperti berhubungan seks. pantesan kalau kamu lagi nulis suka telanjang. Ya? Oh, Jadi Habis nulis junub dia. waktu Mandi. dengan pasangan yang saya, Iya, iya. ketika berhubungan seks, janganlah mendiskusikan bagaimana nanti anak kita. Nanti kita tidak bisa menikmati nikmatnya hubungan seks itu. Jangan malah meeting. Pakai Zoom meeting. fokus saja fokus. Ya nikmati aja hubungan seksnya. Ya. Akan Nggak, berakhir di mana nggak? Ada orang yang anak kita gimana nanti? Aku pengennya gini, lupa hubungan seksnya. Ya. Oh. Kacau tuh tujuan sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai. Nah. Loh berarti punya tujuan dong sakinah mawaddah warahmah. Justru saya nggak punya tujuan, nikmati hari ini aja. Ya. Besok bagaimana? Ya. Itu Kang Pidi tadi kan ditanya, kenapa Kang Pidi ini terburu-buru tadi sedang dikejar, ada sedang menulis kan? Sedang menulis. Untuk kapan itu tulisan? Itu tulisan sebetulnya masa saya diburu-buru orang. Ya. Oke, kan? Oke, ya. Masa nulisnya tidak bersumber dari gimana saya? Oke. Kok seperti dikendalikan orang? Ya, Oke. ya. Kalau saya seperti itu, sepertinya saya egois. Pertanyaan saya bukan Nah, itu. jadi ketika saya diburu-buru dan saya Bersedia diburu-buru, karena saya tahu dia membutuhkan hasil karya saya untuk misalkan diterbitkan, Ya. Oke. nanti berdampak pada kemaslahatan para pegawai penerbit. Oke. Juga insya Allah menyenangkan para pembaca buku yang ingin buru-buru. Oh, Itu. berarti Ya. Pidi sudah mulai merasa dibutuhkan oleh kehidupan. Nah, sombong dong berarti. itu kan Saya itu siapa? Saya nggak merasa dibutuhkan. Justru saya membutuhkan mereka untuk dengan ketika saya nurut diburu-buru, saya dapat pahala dari Allah karena tujuannya menyenangkan mereka. ada harapan. Ada harapan mendapatkan pahala. Terus ikhlasnya di mana kalau masih berharap pahala itu? Ikhlasnya itu tidak dikatakan, tetapi dengan sendirinya. Ketika saya diburu-buru, ya nggak apa-apa, tidak marah, itu ikhlas. Oh. Ya, Ya, kan? Tapi kan Kang Bidi nulis karena diburu-buru. Untuk karya ini akan dipresentasikan misal. Dipresentasikannya kapan? Besok. Katanya tidak ada hari esok. Tidak ada besok. Tidak ada besok. Saya juga ngomongnya gitu ke penerbit. Besok terus aja besok. Oh, pantesan. kelar-kelar. Oh, iya. Besok. Ya. Padahal Katanya tidak besok ada. lagi, ini kan hari ini. Besok lagi. Besok lagi. Oh, hari ini bayar, besok gratis. Ya, di angkot tuh itu. Saya pernah diangkut. Apa? Naik gratis, Turun bayar. Saya nggak turun-turun 2 hari.
Saya pernah lagi naik angkot. Pernah. Duduk di depan. Baca stiker. yang cantik dekat Pak sopir. Saya nggak percaya diri. Saya turun. Gara-gara ada stiker. Iya. Yang cantik. Ya kan saya duduk di depan angkot tuh di dekat supir kan. Baca stiker yang cantik dekat Pak sopir. Aku kan takut mengecewakan sopir. Keluar aja. Turun saya. Pindah ke belakang. Di belakang nggak ada tulisan. Di belakang ada tulisan lagi. Apa? Yang cantik duduk dekat Pak sopir. Saya teriak. Saya harus di mana ini? karena ya kan jarak berarti 2 meter mobil kan? Iya. Di belakang pun dekat Pak sopir. Masih dekat. Jauh tuh di mana gitu. Iya. Terus akhirnya besoknya naik angkot lagi. Akhirnya saya naik angkot lagi besoknya. Ya. Di depan gini. Segitu sekarang. Gini aja. Oke. Tutup. Ditanya sama sopir, kenapa Kang? Enggak. Saya sambil malu ngejawab, enggak. Aduh. Gini, kan. Nah, pas turun, bayar gini. Kalau uang kasih. Tujuannya adalah tidak mengecewakan sopir. Sopir jadi nggak inget itu. Stiker itu. Oke. Terus besoknya naik angkot lagi. Besoknya naik angkot. Yang sama. Kan angkotnya cuma 1. Zaman saya itu angkot baru 1. Oh iya. Ya, kan harus seperti hitungan 1, tahun kedua 2 gitu. Iya. Jadi, Enggak, kamu hidup di mana? saya naik lagi, Ya. tutup lagi. Oke. Pas gini, sopirnya ngomong apa? Apa? Kang, nunjuk stiker, dia masang lagi. Ada stiker baru di atas. Ada stiker baru. Oh, oke. Ya. Gimana gini? Iya, enggak satu yang nggak enak lah. Ya, oh ya udah lepas aja gitu. Ya. Kang, saya ke sopirnya. Cewek yang cantik pun tidak akan duduk di situ. Ya. Kenapa? Takutnya sombong. Oh. Makanya Harus jangan pasang tawadu. stiker itu. Apa itu berarti? Tawadu. Tawadu itu. Jadi, Kang, dengan ada tulisan yang cantik dekat Pak sopir itu membuat perempuan cantik tuh nggak mau duduk di depan, takutnya Ya. sombong. Gitu. Akhirnya Akhirnya dijual mobilnya. Kan cukup dicabut stikernya. Yang dia bawa stikernya. Nah, saya nanya ke sopir itu, Ya. Kang, kenapa justru mobilnya yang dijual? Ya. Dengan stiker inilah saya mengambil hikmah dari semuanya. Mobil duniawi, tapi stiker itu Adalah? menjadi pelajaran buat saya dari perjalanan kita sering diskusi gitu. Oh. Terus si stiker ditempel di mana akhirnya tuh? Di mobil batu. itu yang sedang ditulis saat ini. Enggak. Oh enggak. Kirain itu yang sedang ditulis. Nah, stiker itu dijual. Keramat itu ya. Iya, harganya mahal. Karena mengandung hikmah. Dari tulisan itulah orang-orang mengambil pelajaran, mengambil pengetahuan, mengambil perenungan, ya seperti itu. Stiker-stiker yang ada tangan 2 ini ada fotonya di tengah itu. Itu mah doa. Doa. Nggak pernah berdoa. Ya, yang mana ya? Yang ada stiker yang cantik dekat Pak sopir. Harusnya yang cantik dekat dengan Allah ya. Nah, ada sopir lain. Oh, angkot lain. Beli stiker itu karena kan stiker itu mengandung hikmah. Ada temannya beli stiker yang sama, ditempel di mobilnya. Oke. Jurusan lain, istrinya ikut terus. Wah, kacau ini. Ikut terus. Kenapa? Saya kan cantik gitu. Wah, kamu dulu nikahi saya karena cantik kan? Gitu. Akhirnya ikut kemana-mana. Akhirnya ikut kemana-mana. Kang Budi, dari peristiwa ini, Ya. Kang Budi bisa mengambil hikmah apa? Jadi menurut saya hikmah dari sebuah stiker ini Iya.
itu dampaknya itu berbeda. Tidak semuanya dirasakan sama kepada setiap orang. Tergantung kondisi orang tersebut. Kalau menurut saya pada saat tadi istrinya jadi ikut terus, itu akan mengurangi jumlah penumpang. Malah dampaknya jadi kurang baik. Kurang baik. Hikmahnya menjadi tidak Hikmahnya baik. jadi tidak baik. Jadi tidak semuanya sama. Itu tergantung kondisi dan kepada siapa orang yang dirasakannya tadi. Berarti itu yang harus dijual dalam kasus ini, Ya. mobilnya, stikernya atau Kalau saya melihat kasus ini, saya tidak ingin pernah naik angkot yang itu. karena Angkot mana? Cicahem. Bukan jurusan saya. Bukan jurusan. Saya sederhana ledeng. sudah Jurusan. Tapi saya pernah gini. Saya pernah terkejut naik angkot. naik angkot lagi. Terkejut. Oke. Sampai-sampai saya merasa, Aceh ini bahaya. Kondekturnya teriak-teriak, Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Oh, Aceh. Ditangkap dong. Ya saya juga Aceh ditangkap ini. Ternyata jurusan Jalan Aceh, Jalan Merdeka. Oh. Ada di Bandung, Jalan Aceh, Jalan Merdeka lewat Ada, kan? iya. Yang hijau. Oh, itu harus diingatkan. harus hati-hati Aku tuh. takut itu. Hati-hati Waduh, gitu. Kirain separatisme. Sekirain separatis. Itu Jadi harus. tetap sudut pandang orang mendengar itu, atau Iya. membaca itu juga beda-beda. Jadi kesimpulannya jangan seperti saya Ya. yang langsung menghakimi tanpa mau memahami. Oh, Iya. Tapi Gitu. PD Bike yang aku kenal itu bukan pakar transportasi yang tiap hari naik. Baru kemarin udah ngurus transportasi. Oh, sekarang pakar. Udah pakar. Diurusnya di mana pakarnya? Gila tahu dah. Udah gua pakar. Yang aku kenal ini kan imam besar. Udah panas dalam. Gus Chandra harusnya menggali itu. Tadi pertanyaannya. Penulis novel Dilan. Itu yang harus digali, bukan angkot. Tapi saya juga ngurus angkot. Tapi tidak dipublikasi. Tidak dipublikasi. Ya, tidak banyak orang tahu. Sekarang pertanyaannya tentang itu, Gus. Iya. Satu pertanyaan coba. Dilan itu ketika mengalami panas dalam bagaimana? Larutan penyegar. Larutan penyegar. Iya. Saya selalu komplain ke perusahaan yang memproduksi larutan penyegar. Sebab ketika saya di panas dalam minum nggak sembuh-sembuh. Tetap pada panas dalam. Ya iyalah, kan kamu imam besarnya. Ya imam besar, tetapi saya selalu turun level di hari Jumat. Jadi makmum. Saya adalah imam besar yang turun level di hari Jumat karena jadi makmum. Iya, iya. Kan ada cerita, Gus. Iya. Dulu zaman kuliah, beliau ini punya band. Namanya The Panas Dalam. Ceritanya gimana tuh, Bang? Ya, band itu kan main dia ya di mana. Tapi satu saat dia ini keluar dari band itu, atau dikeluarkan kamu? Dikeluarkan. Dikeluarkan. Tapi kok sekarang kemana-mana dia itu ngakunya imam besarnya The Panas Dalam. Itu gimana ceritanya tuh? Nggak malu itu. Mana? Jadi saya imam besar The Panas Dalam yang nggak mau vokal. Oh. Jadi saya berhenti jadi vokalis. Nggak mau vokal itu berhenti jadi vokalis. Oh. Iya. Kok memilihnya imam besar bukan kepala suku? Nah, Atau apa? Itu saya mengklaim diri sebagai imam besar itu tahun 1995. sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Oke. Bahwa belakangan ada orang menyebut dirinya juga imam besar. Ya. Ya saya tidak berpikir banyak hal tentang itu. Tetapi jangan juga orang menganggap saya baru menyatakannya hari ini sehingga sebagai sebuah pelecehan. Padahal saya menyatakannya tahun 95. Bukan pelecehan, bukan kompetitor. Bukan, saya sejak tahun 95. Nah, Kang Pidi ini kan tadi udah disebutkan, katanya dia dikeluarkan. Tapi kalau The Panas Dalamnya main band, dia masih juga ngikut di depan lagi. Apa yang Karena saya memantau rakyat saya. itu harusnya? Tanggung jawab Tanggung jawab. tidak lepas. Sekali lagi itu harusnya bukan imam besar lah. Tapi Pemimpin revolusi. Gini, saya tidak bisa menggunakan nama revolusi. Kenapa? Karena pahlawan revolusi itu cuma 7. Oke. Ya. 7 pahlawan revolusi. Nggak mungkin Saya udah tambah 8, nggak mungkin. Ya. Terus ketika sudah dikeluarkan dari The Panas Dalam, Panas Dalam. pekerjaannya apa? Kesibukannya apa? Pekerjaan saya pagi-pagi ke pasar,
nyimpen tuyul sore diambil. Serius dong, serius dong. Nih. Jangan-jangan pekerjaannya nganter istri. Oh, saya pernah kerjaan saya nganter-nganter istri. Pernah? Pernah. Ayo anterin. Oh, saya sopirnya. Sampai saya ngomong, Bu, kalau si ayah nganterin ibu terus, nanti ayah nggak merhatiin ibu. Kok bisa? Karena ayah harus merhatiin jalan. Gitu. Ya. Ya. Logis ya. Iya. Memang Ya. logis. Terakhir ini agak logis ya. Akhirnya dia jarang nganter istri. Itu hikmah. Karena istri jadi cemburu. Pada Saya jalan. lebih perhatian ke jalan daripada ke dia. Gitu. Tuh, makanya di jalan juga sekarang dia ini jarang WhatsAppan, SMS. Oh iya gitu. Jarang. Pernah. Aku pulang jam 12 dari sini. Oh. Di WhatsApp sama istri. Oh. Udah lupa rumah gitu. Waduh, teguran nih. Marah ini, Marah. Nggak pulang-pulang. Pas aku pulang, aku WhatsApp istriku. Bu, Sherlock gitu. Nggak bisa rumah sendiri di Sherlock. Karena lupa. Rumah kata istri. Kalau mau ngelawan istri nggak berani. Ya. Saya sayang sama istri. Sangat sayang. Ya. Sampai saya ngomong ke istri saya, Bu, si ayah itu sayang sama istri. Maksudnya si ayah ini sayang sama ibu sebagai istri. Ya. Tugas istri kan melayani suami. Saking sayangnya ayah nggak mau ibu melayani suami sendirian, pasti capek. Sebab 4 Biar yang nggak melayani. sendiri. Kalau tadi ngomong sudah pengetahuan tidak diambil kebenaran itu tidak diambil karena Kebijakan. kebijakan. Sekarang ngomong begini tidak konsisten. Kalau saya nikah lagi itu bukan nafsu, Mas. Tapi Tapi ingin tahu dengan perempuan lain anak saya seperti apa. eksperimen. Eksperimen. Nggak boleh eksperimen Nggak boleh. gitu. Eksperimen yang lain aja. Tapi kalau ditulis di novel, bilang itu masih memungkinkan karena dunianya fiksi. Oh. Nah itu ketika sudah tidak dipanas dalam menjadi penulis Saya petani. petani. Itu belum diceritain. Kemarin pernah punya masalah besar. Apa itu? Karena saya kan panen. Kalau panen kan nunduk gitu ya. Ya. Sampai ke kebun orang. Masalah dong sama tetangga. Yang lebih parahnya yang nganjurin jangan ada pagar saya. Jangan ada pagar. Sampai ngomong gini, pantesan ngelarang ada pagar. Untuk panas dalam imam besar. Ya. Penulis novel Dilan, Ya. pakar transportasi angkot, Angkot. petani Petani. yang belum dalam kehidupan dan hendak dituju apa? Yang belum dalam kehidupan, keinginan saya adalah tidak memiliki keinginan. Itu teh keinginan juga. Iya, Keinginannya untuk tidak memiliki keinginan. Sufi. Sufi. Ada 4 macam keinginan. 4. Apa itu? Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Di level mana? Kehidupan ini menyenangkan. Menjadi tidak ketika saya pikirkan. Jalan. Jadi saya nggak mikir yang seperti itu. Ya. Jalani aja. Sama seperti cinta itu menyenangkan hati. Jatuh cinta itu menyenangkan hati, kemudian memperumit pikiran ketika kita menginginkannya. Memang sih bisa sih jadi narasumber bisa. Iya ya. Tapi ya tetap masih Wanarasumber aku. narasumber. Ya. Tapi ya masih percobaan. Pidi onyet. Masih percobaan. Nanti kalau editingnya nggak berhasil, Ya. ya nggak naik tayang. Ini juga masih percobaan saya. Magang. Masih. Saya harus Masih harus nilai baik budinya. Ini humor Sufi. Iku Bukan baik budi, bukan. salah. kan. Maaf. Harus masih dinilai humor Sufinya cocok atau tidak. Jangan harusnya tadi pas salah itu seneng dia. Kenapa seneng? Harusnya seneng. Sebab Kalau dikenal orang salah, nanti ketika salah, ya pantas ya teman orang salah gitu. kalau orang benar. Ketika salah, tipu rupanya. Oh, oke.
Mending dikenal orang salah. Kita sudah belajar banyak dari seorang PD baik. Ya. Dengan kekacauan logikanya, Ya. kita bisa menemukan ketidakkacauan dari logika itu. Karena ketidakteraturan pun membutuhkan keteraturan Teraturan. untuk tetap teratur. Atur. Ya. Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru tahu tepuk tangan itu. Itu duniawi. Kita pakai. Terus kapan saya diundang ke Baik Budi? Besok aja. Besok lagi. Emang ada bintang tamunya Baik Budi? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Bintang kecil kita Belum. Harus lagi nyari yang sufi. Nggak cocok lah. Undang nanti. Iya. Tapi kalau nggak ada honornya nggak usah. Nggak ikhlas. Lo tadi diminta Belum komersil. Sufi perah.